Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, arti dari limit itu artinya adalah pendekatan ataupun mendekati. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk notasi dari limit. Notasi limit adalah limit x mendekati a dari fx akan sama dengan L. Nah, ini untuk notasi dari limit. Nah, kemudian kita punya sifat-sifat dari limit fungsi. Nih, limit fungsi aljabar. Nah, ini yang akan saya bicarakan sifat utama aja dulu ya. Jadi, untuk sifat yang pertama yaitu sifat limit x mendekati dari a limit x mendekati a dari k akan sama dengan k. K adalah suatu konstanta, ya. K adalah suatu konstanta. Jadi misalkan contoh, misalkan limit x mendekati dari 2. Nah, ini konstantanya K-nya misalkan 10. Maka hasilnya adalah 10. Ini untuk limit fungsi yang pertama, sifat fungsi yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu limit x mendekati a dari fx. Fx maka akan sama dengan fx-nya. Ini karena x-nya mendekati dengan a, maka sifatnya kita langsung ganti dengan fa. Nah, ini untuk sifat dari limit fungsi aljabar. Kemudian satu lagi yaitu yang ketiga, yaitu untuk limit x mendekati a dari k kali fx. Nah, ini k adalah suatu koefisien dari fungsi tersebut. Maka akan sama dengan k-nya kita pindahkan ke depan. Jadi k kali limit x mendekati a dari fx. Nah, ini sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan dari limit fungsi aljabar. Penyelesaian dari limit fungsi aljabar. Penyelesaian limit fungsi aljabar. Nah, untuk limit fungsi aljabar, limit fungsi x mendekati a dari fx tadi limit x mendekati a dari ini langsung aja. Limit x mendekati a dari fx nanti sesuai dengan fungsi adalah hasilnya L. Nah, ini penyelesaiannya yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang pertama dengan cara substitusi langsung. Ya, jadi sini penyelesaian limit fungsi aljabar limit x mendekati a dari fx sama dengan L. Maka ini cara yang pertama yaitu dengan substitusi langsung. Substitusi ya. Artinya langsung mengganti tersebut. Nah, ini sesuai dengan sifatnya ya. Jadi limit x mendekati a dari fx sama dengan L. Substitusi. Contoh. Misalkan tentukan hasil limit berikut. Tentukan hasil berikut. Nah, ini. Itu limit x mendekati 2 dari fungsinya adalah 2x kuadrat ditambah dengan 3x. Nah, limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat ditambah dengan 3x. Maka kita jawab. Saya tulis ya, limit
X mendekati 2 dari fungsinya kan 2X kuadrat ditambah dengan 3X. Nah, limitnya X-nya mendekati 2, maka yang ada variabel X kita langsung ganti dengan 2. 2 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 kali 2. Itu pangkat 2, 4 ya, 4 kali 2, 8. 8 tambah 6, berarti hasilnya adalah 14. Nah, mudah ya. Jadi kita tinggal mengganti saja. Kemudian misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu penyelesaian yang dengan substitusi ya. Contoh yang kedua. Limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat min 2X plus 4. Nah, kita jawab ya. Jawab. Saya tulis limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat min 2X ditambah dengan 4. Nah, variabel X kita langsung mengganti dengan 3. Jadi 3 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah dengan 4. Hasil 3 kuadrat 9 kali 3 27 kurangi ini 6 ya. 6 tambah 4 berarti kurangi 2. Di hasilnya adalah 25. Gampang ya. Ini untuk limit fungsi yang mendekati bilangan tertentu. Nah, sekarang kita lihat misalkan ada contoh yang begini, contoh yang lain yaitu limit X mendekati dari 3 untuk fungsinya adalah 7X ditambah dengan 4. Pangkatkan setengah. Nah, tentukan limit X mendekati 3 dari 7X tambah 4 pangkat setengah. Jawab ya. Jawab. Nah, ini kita ubah dulu. Limit X mendekati 3 dari 7X tambah 4. Pangkatkan setengah. Pangkat setengah. Maka pangkat setengah kan sama saja dengan akar. Jadi limit X mendekati 3 dari akar 7X ditambah dengan 4. Jadi sudah ya, ini sudah kita rubah. Akan sama dengan, nah, X-nya kita ganti dengan 3. Jadi akar dari 7 dikali dengan 3 ditambah dengan 4. 21. Ini berarti akar dari 25. Hasilnya adalah 5. Nah, ini hasil untuk limit fungsi aljabar yang mendekati bilangan tertentu. Gampang ya. Nah, ini limit fungsi aljabar yang mendekati bilangan tertentu. Berikutnya yaitu untuk penyelesaian limit fungsi aljabar. Berikutnya ya, untuk slide berikutnya yaitu penyelesaian limit fungsi aljabar. Yang kedua, penyelesaian limit fungsi aljabar. Ini yang B ya, misalkan yang B dengan memfaktorkan. Nah, untuk penyelesaian limit fungsi aljabar dengan memfaktorkan, artinya ini apabila misalkan kita jika setelah disubstitusi langsung hasilnya
tak tentu. Nah, jadi untuk penyelesaian limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan, apabila setelah disubstitusi langsung hasilnya tak tentu, yang disebut tak tentu itu hasilnya adalah ini, yaitu 0, bisa 0/0, atau misalkan tak hingga dibagi dengan tak hingga. Jadi kalau hasilnya 0/0, maka kita caranya yaitu dengan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan. Jadi langkah yang pertama berarti kita harus langsung substitusi. Kemudian kalau hasilnya 0/0 baru kita pakai cara faktor. Sebagai contohnya untuk limit fungsi aljabar yang mendekati bilangan tertentu hasilnya 0/0. Nah, misalkan adalah ini contoh. Tentukan hasil berikut. Limit X mendekati dari 3. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X min 3. Nah, kita substitusi dulu. Ya, langkah yang pertama yaitu dengan substitusi. Substitusi kita langsung mengganti. Ini kan berarti 3 kuadrat min 9 dibagi dengan 3 min 3. Hasilnya adalah 0/0. Karena hasilnya tak tentu, maka penyelesaiannya harus dengan memfaktorkan. Jadi ini ya. Untuk limit X kuadrat min 9 dibagi X min 3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 9 bagi 3 min 3 hasilnya 0/0. Jadi karena hasilnya tak tentu, nah karena hasil tak tentu, maka penyelesaiannya adalah saya ulang ini limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X min 3. Nah ini ya. Sekarang limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X min 3. Maka ini sudah ada petunjuknya ya. Di bawahnya adalah X min 3. Maka kita memfaktorkannya juga ada X min 3, yaitu X, saya tulis X mendekati 3. Nah ini dibagi dengan X min 3. Nih berarti X kuadrat. Sini X ya. X, ini X. Ini 3, ini 3. Yang ini min berarti satunya plus, sini satunya min. Nah ini kan sudah ada yang sama ya. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati 3 dari X plus 3 akan sama dengan 3 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 6. Nah ini adalah limit fungsi untuk X mendekati bilangan tertentu yang hasilnya 0/0. Contoh yang kedua. Satu lagi, contoh yang kedua yaitu coba limit X mendekati berapa ya? Nih. X mendekati 0 dari X kuadrat dibagi dengan X min 2 sama dengan coba ini limit X mendekati 0 dari X kuadrat dibagi X min 2. Kita langsung 0 ya. 0. Substitusi dulu coba. 0 kuadrat 0 kurangi min 2. Jadi 0 dibagi min 2. 0 bagi masih ada ya hasilnya, berarti ini 0, hasil 0. Coba kita lihat contoh yang lain.
yang hasilnya adalah tak hingga yang tak tentu. Ini saya ubah aja ya soalnya ya. Ini misal limit X mendekati dari katakanlah 4 ya. 4 dari X kuadrat min 5X plus 4 dibagi dengan X min 4. Nah, ini X kuadrat min 5X ditambah dengan 4. Coba kita substitusi dulu. Setelah disubstitusi, sini karena hasilnya disubstitusi, kita langsung ya. Jadi 4 kuadrat, ini 16 ya. 4 kuadrat min 5 kali 4 plus 4. 5 kali 4, jadi sini dibagi dengan 4 min 4. Hasilnya adalah 16 tambah 20, 0 per 0 ya, 0 per 0. Maka penyelesaiannya adalah, jadi penyelesaiannya limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 5X ditambah dengan 4 dibagi dengan X min 4. Nah, ini faktornya ada X min 4, berarti di atas juga sudah ada X mendekati dari 4 untuk fungsinya. Sini X ya, X, ini X, ini 4, ini berarti 1 bagi, ini berarti X min 4. Berarti sini min, ini hasilnya adalah min juga. Min. Nah, ini X kuadrat min X min 4 min 5X ya. Min 4 kali min 1 plus 4. Ini sudah sama. Jadi ini sudah sama, coret ya. Sama dengan, berarti limit X mendekati 4 dari X min 1. Sama dengan X-nya kita ganti dengan 4. 4 kurangi 1. Di hasil adalah 3. Itu penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Nah, gampang ya. Nah, ini lebih mudahnya. Satu lagi, coba ya. Coba limit X mendekati ya 2. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 2X min 8 dibagi dengan 3X kuadrat min 8X plus 4. Nah, coba diterawang dulu. Terawang hasilnya 2 kuadrat 4 ya. 2 kalikan 2, 4, 8. 8 min 8, atasnya sudah 0. Bawahnya juga sama ya. 3, 2 kuadrat. Ini jadi di atas menyebutnya 0 ya. 2 kuadrat 4 kali 3, 12. 12 tambah 4, 16. 16 kali min 16, ini 0 per 0 ya. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita langsung sederhanakan sini jawabannya. Ini ya, hasilnya 0 per 0. Jadi limit X mendekati 2 dari, nah kita jabarkan faktornya. Coba faktor dari, ingat ya, pemfaktoran. Ini dibagi faktor juga bawahnya. Nah, nih faktornya X kuadrat. Sini berarti X, ini X. Jika dikali hasilnya 8 dan jika dijumlah hasilnya 2. Faktornya 8 berapa? Faktornya 8. 8 itu berarti 2 kali 4. Jadi di sini misalkan ini 2, ini 4. Nah, 2 kali 4 kan 8 ya, tinggal tandanya saja. Tandanya sini min, ini plus, maka salah satunya ada yang 1 min, 1 plus. Ini di B-nya plus, maka yang besar sininya adalah plus, ini
min. Nah, ini coba masih dilanjut ya. Jadi ini dicek dulu ya, ini min 2 kali min 4, min 2 kali 4 kan 8 ya, min 8. Nah, sekarang sudah ya, x kuadrat min x min 2 kali x plus 4. Sudah, sekarang kita lihat, ini yang di atas sudah ya, sudah sama ya. Sekarang tinggal yang bawahnya 3x, berarti sini adalah 3, ini x, ini x. 3x kalikan x berarti 3x kuadrat. Nah, sekarang biar ada yang sama, di sini x plus 4, di sini ini ya, ini kemungkinannya faktornya bisa x min 2 dan x plus 4. Nah, kita yang sesuaikan ini faktornya 4. Faktornya 4 kan hanya 2 dan 2, satunya 1 dan 4. Jadi faktornya 4 kan, ini faktor dari 4 yaitu 2 dan 2. Sini bisa ya, yaitu misalkan ini 2, ini juga 2. Plus ya, plus 2 kali 2. Sini di atasnya, sini ada petunjuk min 2. Maka ini juga min 2, ini berarti min 2 kali min 2 kan 4 ya. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Coba cek lagi. Sini ini min 2x ya. Sini berarti berapa? Ini 3x. Ini min 2x. Sini 3x kalikan min 2 min 6x. Jadi hasilnya adalah min 8. Nah, cocok ya, sudah. Di sini sudah ada yang sama, yaitu kita coret yang ini ya. Nah, ini samanya dengan, nah, ini jadi hasilnya adalah limit x mendekati 2 dari x plus 4 dibagi dengan 3x min 2. Hasilnya adalah, ini x-nya kita ganti dengan 2 ya. 2, kalau sudah diganti dengan tanda limitnya sudah pasti hilang. 2 tambah 4. 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 kali 2 kurangi 2. 6 ya. Ini berarti 6 dibagi 6 dikurangi 2, 4. Atau hasilnya adalah 3/2. Nah, mudah ya. Ini untuk penyelesaian limit dengan cara memfaktorkan. Nanti ya juga ada cara cepatnya. Nah, ini sebagai dasarnya dulu, yaitu dengan cara memfaktorkan. Untuk cara cepat nanti untuk berikutnya ya. Nah, ini penyelesaian limit yang kedua. Nah, satu lagi yaitu untuk penyelesaian limit yang ketiga ya. Limit